Masalah ini dimulai dari kejanggalan pada laporan keuangan Garuda yang sebelumnya rugi sebesar 216,58 juta US dollar pada tahun 2017, namun tiba-tiba untung sebesar 809 ribu US dollar pada tahun 2018. Hal ini membuat dua komisaris Garuda enggan menandatangani pada rapat umum pemegang saham. Setelah ditelisik, ternyata Garuda mencatatkan pendapatan sebesar 239,94 US dollar atas kerjasamanya dengan Mahata Aeroteknologi. Walaupun terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan Garuda tersebut, akuntan publik memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal seharusnya tidak wajar. Akuntan tersebut dinilai belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, sebab akuntan sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan kronologi kasus Garuda Indonesia. Pada 1 April 2019, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, dicatatkan perusahaan berhasil meraup laba bersih sebesar 809.000 US dollar yang berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 tahun 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Pada 24 April 2019, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta. Dalam rapat itu, dua komisaris menyampaikan keberatan mereka dan meminta agar keberatan itu dibacakan saat rapat berlangsung. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham yaitu menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways menolak hasil tersebut. Mereka berpendapat nominal pendapatan yang dicatatkan dalam laporan tersebut sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan perusahaan. Yang sebenarnya perusahaan mengalami kerugian, sebaliknya diakui memperoleh keuntungan. Mereka berpendapat dampak dari pengakuan pendapatan akan menimbulkan kerancuan dan menyesatkan. Pada 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari yang sebelumnya Rp500 per saham. Saham perseroan terus melemah ke posisi Rp466 per saham. Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan perusahaan. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Pada 26 April 2019, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat internal untuk membahas kasus tersebut. Dalam rapat itu, dipastikan akan dipanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, pada hari yang sama, beredar surat perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Dalam surat tersebut disebutkan, pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda justru membantah akan hal tersebut. Asosiasi Pilot Garuda, Hardiono menegaskan karyawan belum mengambil sikap atas perseteruan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini. Pada 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Sayangnya pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut.
Nah, karena sebelumnya kita udah bahas tentang kronologi dari kasus PT Garuda Indonesia ini, maka selanjutnya kita bakal bahas tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan publik pada kasus Garuda ini. Nah, standar profesional akuntan publik atau SPAP ini mengatur mengenai prinsip dasar etika profesi akuntan publik, yang mana ada 5. Yang pertama adalah prinsip integritas, yang kedua ada prinsip objektivitas, yang ketiga ada prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, yang keempat ada prinsip kerahasiaan, dan yang kelima ada prinsip perilaku profesional. Jadi, kita bakal bahas kira-kira prinsip yang mana aja sih yang dilanggar oleh akuntan publik pada kasus Garuda ini. Kode etik pertama yang mereka langgar yaitu adalah prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu IAI, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini mewajibkan bahwa setiap akuntan profesional untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten. Terus, yang kedua, bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Garuda Indonesia ini dalam melaksanakan tugasnya, si auditor itu telah melanggar aturan. Di samping itu, mengacu pada standar profesional yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, seharusnya ia juga mempertimbangkan peraturan undang-undang yang mengikat pada suatu entitas tertentu yang diperiksa. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pasar Modal. Nah, dalam menyusun laporan keuangan, sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan nih, KAP Tanubrata Susanto Fahmi Bambang bersama rekannya ini seharusnya mencermati dan lebih profesional dalam memeriksa setiap praktisi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid, akuntabel, dan juga transparan. Namun, si auditor Tanubrata Susanto Fahmi Bambang rupanya kurang cermat dalam laporan keuangan yang mereka audit. Hal ini terbukti ketika PT Garuda Indonesia ini mengaku bahwa mereka tidak melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena mereka memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Prinsip kedua yang mereka langgar adalah prinsip integritas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kalau integritas adalah prinsip integritas yang mewajibkan setiap akuntan profesional itu untuk bersikap lugas dan juga jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas ini juga berarti mereka itu harus berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tersebut, auditor PT Garuda ini tidak mencerminkan keintegritasannya karena mereka tidak melakukan kejujuran dalam hal ini. Mereka tidak berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Karena kan PT Garuda Indonesia ini sebenarnya laporan keuangannya itu ada kesalahan. Mereka itu kurang teliti dalam menganalisis transaksi yang terjadi pada 2018. Pasalnya nih, PT Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan dalam laporan keuangannya. Sementara PT Mahata Aero Teknologi sendiri itu memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan hingga penulisan tahun buku 2018 terjadi kesalahan. Jadi sebenarnya belum ada pendapatan, tetapi PT Garuda Indonesia ini sudah mengakui adanya pendapatan, padahal belum ada, dan tentu itu menyalahi aturannya ada, dan seorang auditor itu harus mengatakan bahwa hal itu memang salah. Pelanggaran yang ketiga yaitu adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mewajibkan kalau semua akuntan profesional itu untuk tidak membiarkan bias, adanya benturan kepentingan atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang mungkin nantinya dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Nah, pada kasus PT Garuda ini, kita mendapati pengakuan yang tidak wajar pada laporan keuangan. Nah, mereka juga membuat laporan keuangan dari tahun sebelumnya yang menanggung kerugian, namun menjadi untung pada tahun selanjutnya seakan memberikan spekulasi bahwa dalam bekerja auditor ini tidak terbebas dari tekanan yang berasal dari pihak manapun sehingga auditor menyalahi peraturan yang ada. Pelanggaran yang terakhir yaitu adalah prinsip perilaku profesional. Karena nih dalam mengaudit laporan keuangan,
Seharusnya auditor itu harus memegang teguh standar dan prinsip akuntan publik. Mereka harus profesional, artinya setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi. Nah, namun KAP Tanu Brata Susanto Fahmi Bambang bersama rekannya ini melakukan pelanggaran berupa pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Hal ini nampak ketika laporan keuangan PT Garuda ini masih terjadi kesalahan sehingga berpengaruh terhadap neraca keuangan PT Garuda Indonesia. Untuk prinsip kerahasiaan, sepertinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena prinsip kerahasiaan ini berarti setiap praktisi itu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta ia tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari si klien atau si pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan suatu ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis ini tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan dari pihak ketiga. Jadi ada 4 prinsip kode etik yang dilanggar oleh akuntan publik ini, yaitu ada prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, serta prinsip perilaku profesional. Diambil adalah walaupun terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan Garuda yang sebelumnya rugi menjadi untung dan akuntan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada dasar tidak wajar, akuntan tersebut dinilai belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab akuntan sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Akuntan publik yang bertugas mengaudit laporan keuangan Garuda terbukti lalai dalam melaksanakan prosedur audit dan melanggar beberapa kode etik profesional akuntan publik seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional.